Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Hadratan mukarramin, para habaibul kiram, para alim ulama, para ajikan, para kiai, para ustaz, tokoh masyarakat, aparat pemerintah, ketua DKM beserta anggota, jajaran panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bapak-bapak, adik-adik sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimahumullah. Ada dua perkara yang akan menghantarkan kita ke dalam surganya Allah. Sekali lagi saya jelaskan, ada dua perkara yang akan menghantarkan kita ke dalam surganya Allah. Yang pertama rahmat Allah, yang kedua syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan siang hari ini kita semua dapat rahmat Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Amin. Jujur, siapapun orangnya, apapun jabatannya, ketika ditanya jawabannya pasti sama. Yang rajin sholat ingin rahmat Allah, yang jarang sholat juga ingin rahmat Allah. Yang rajin hadir di pengajian ingin rahmat Allah. Bahkan orang yang belum pernah menginjakkan kedua telapak kakinya di Madinah pun ketika ditanya jawabnya sama, ingin rahmat Allah. Betul betul. Pertanyaannya, kenapa semua manusia di dunia ini ingin selalu mendapatkan rahmat Allah? Jawabannya, Allah menjelaskan di dalam ayat suci Al-Quran. Kata Allah, "Falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin." Kata Allah, seandainya tidak ada fadl Allah, seandainya tidak ada anugerah Allah, seandainya tidak ada rahmat Allah, sehebat apapun kehidupan yang kita miliki, sebanyak apapun harta yang kita kumpulkan, setinggi apapun jabatan yang kita pangku, tanpa ada rahmat Allah, yang akan kita terima hanya rugi dan rugi. Salah satu contoh, kalau kita mau masuk ke dalam surganya Allah, mengandalkan amal kita, kalau bukan karena rahmatnya Allah, rasa-rasanya jauhnya Pak. Benar apa betul? Benar apa betul? Kenapa? Seberapa banyak sholat yang pernah kita lakukan, mungkin kita tahu. Seberapa duit uang yang pernah kita sedekahkan, mungkin kita juga tahu. Seberapa banyak dosa yang pernah kita lakukan, mungkin kita juga tahu. Ini jujur, dosa kita kan itu aja. Benar apa benar? Wih, benar apa benar? Saya tanya, Bapak merasa banyak dosa nggak Pak? Merasa banyak dosa nggak? Saya tanya, yang merasa banyak dosa masih rajin cari dosa nggak? Kalau orang udah banyak duit masih rajin cari duit, itu udah aneh. Kenapa? Ukurannya ada syukurul maqadir. Yang paling aneh, orang udah merasa banyak dosa, giliran cari dosa tetap rajin. Ada yang itu ada? Ada yang itu ada? Saya baca dalam satu sejarah, Nabi Adam itu kesalahannya kan cuma satu, gara-gara makan buah kulit dikeluarkan oleh Allah dari surga. Kita yang dosanya banyak pengen masuk, cuma mikir Pak. Mikir begini, Nabi Adam kesalahannya cuma satu, gara-gara makan buah kulit dikeluarkan oleh Allah dari surga. Kita yang dosanya banyak pengen masuk, logikanya yang satu saja dikeluarin, apalagi yang banyak. Benar atau benar? Benar atau benar? Oleh karenanya, apa sih yang bikin besar hati? Apa sih yang bikin optimis? Allah berfirman di dalam hadis qudsi, kata Allah, wahai manusia, kesalahanmu banyak tetapi ampunanku lebih banyak. Wahai manusia, dosamu banyak tetapi rahmatku lebih banyak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sekali lagi kita semua dapat rahmat Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertanyaannya lagi, untuk siapa rahmat Allah ini? Kiaikah yang berhak menerima sepenuhnya rahmat Allah? Belum tentu. Ustaz? Belum. Pejabat? Belum. Rakyat juga belum. Untuk
rahmat Allah itu Allah menjelaskan di dalam ayat suci Al-Quran, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah hanya akan Allah berikan kepada orang yang baik. Orang yang baik itu yang bagaimana? Baik hubungannya dengan Allah yang disebut hablum minallah, baik pula hubungan dengan sesama manusia yang sering disebut dengan hablum minan. Cuma jujur Pak, orang macam itu agak jarang Pak. Kadang-kadang ada orang yang kelihatan hablum minallahnya baik, contohnya sholatnya rajin, ngajinya, baca Quran, baca sholawat, baca istighfar, ngomongin orang, memfitnah, ngadu domba, ada yang itu ada yang suka ngadu domba ada yang suka memfitnah kanan kiri ada. Ingat kalau ada orang macam begitu, ada keterangan yang mengatakan ada nama bual mantap kirdan ahlikan, orang yang suka ngomongin orang yang suka mengadu domba orang, dia kira nanti rupanya bakal diganti menjadi rupa monyet dengan neraka. Ada lagi orang yang kelihatan hablum minannas ya baik. Contohnya kadar sosialnya tinggi, kepeduliannya luar biasa, sampai kalau dia punya rezeki belum tenang hatinya kalau belum menyantuni anak yatim dan jompo, tetapi datang waktu sholat, boro-boro sholat ngambil wudhunya saja belum pernah. Ada yang gitu kan? Kemarin kalau nggak salah terawih juga demikian. Ada seorang tokoh luar biasa. Katanya kalau urusan sedekah saya rajin, bantu anak yatim biasa, bantu orang kesulitan biasa, sholat belum pernah. Kenapa nggak sholat? Katanya yang sholat juga banyak yang korupsi, pean betul. Oleh karenanya ingat, wala talbisul haqqa bil batil, jangan campur baurkan antara hak dengan batil. Betul. Hak, yang benar, yang salah, yang wajib, durhaka. Kenapa? Dalam diri kita ada dua malaikat yang akan mengawasi. Siapa? Raqib dan Atid. Disuruh datang waktu sholat, boro-boro sholat ngambil wudhunya saja belum pernah. Ke pengajian juga setahun sekali. Ke masjid kadang-kadang setahun 2 kali. Ada yang ke masjid setahun 2 kali ada. Jujur Pak, orang masuk masjid itu kan tidak sama, benar. Yang sehari semalam 5 kali ada. Siapa? Imam sama marmor. Yang 3 kali ada. Yang 2 kali ada. Yang 1 kali ada. Masalah mata umat Islam kalau masuk masjid setahun 2 kali. Kalau di sini insya Allah berjamaah tiap 5 waktu pasti ramai. Kenapa? Banyak santri, banyak dan insya Allah ini kampung barokah. Kenapa? Tiap detik, tiap menit Al-Quran tak pernah tutup. Alhamdulillah. Ingat, mudah-mudahan saja semua ini dapat ilmu yang bermanfaat. Nanti kalian ketika sudah berhasil pulang ke rumah masing-masing, kan mudah-mudahan kalian menjadi penebar agama yang kuat. Amin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, yang akan menghantarkan kita ke dalam surganya Allah. Yang kedua, syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah orang yang suka memperingati Maulid insyaallah jaminannya surga. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Nih, siang hari ini kita memperingati Maulid, yakin bukan hanya besok, bukan hanya itu, ketika kita pulang ke rumah kerinduan dan rahmat Allah akan kita raih. Alhamdulillah. Ada keterangan yang mengatakan min baitin aw masjidin aw mahallatin quri'a fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam ila hafatil malaikatu dalikal baita awil masjidah awil mahallata wa salatil malaikatu ala ahli dalikal makan wa amahullahu birrahmati wa ridwan. Apabila di masjid, di rumah, di lapangan dibacakan maulid, insyaallah para malaikat hadir di tengah-tengah kita. Yang kosong-kosong ini insyaallah yang hadirnya malaikat.
dengan bahasa, ya Allah ampuni dosa-dosa umat baginda Nabi yang sedang membacakan maulidnya Nabi. Logikanya begini, kalau malaikat yang berdoa, mungkinkah doanya ditolak oleh Allah? Tidak mungkin. Kenapa? Malaikat taat dan pernah maksiat. Betul atau betul? Betul atau betul? Ini kan salah satu penghalang doa adalah maksiat kepada Allah. Ketika malaikat yang berdoa, mungkinkah doa itu ditolak oleh Allah? Yakin doa itu bakal dijawab oleh Allah. Alhamdulillah. Makanya sungguh beruntung orang yang hadir di peringatan Maulid sambil membaca Maulidnya Nabi itu, untungnya luar biasa. Untungnya luar biasa. Oleh karenanya hadirin kaum muslimin rahimakumullah, 124 ribu nabi, 313 rasul, 25 nabi dan rasul, 5 ulul azmi. Tidak ada satupun nabi selain baginda kita yang menjanjikan ketika hari kelakhirannya diperingati jaminannya surga. Ada nggak? Ada kan? Selain baginda kita gak ada. Nabi kita menjanjikan barang siapa yang memperingati maulid kami, maka orang itu jaminannya syafaat Nabi yang akan menghantarkannya ke dalam surga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat Nabi di akhirat nanti. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum bicara tentang syafaat, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ketika nanti alam sudah hancur sehancur-hancur, pepohonan tumbang, gunung meletus, air laut tumpah ke daratan, planet-planet bertabrakan, halilintar menyambar, yang namanya hidup mati, manusia mati, jin mati, jin mati, malaikat mati, setan mati, setan mati, semuanya sudah mati, tinggal Allah sendirian. Sesuai firman Allah, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Seluruh makhluk Allah mati, tinggal Allah sendirian. Lalu Allah berseru-seru, kata Allah, limanil mulkul yaum, siapa penguasa hari ini? Mana Fir'aun yang Tuhan kalau memang Tuhan muncul? Mana Raja Namrud? Mana Raja Abraha? Mana para penguasa kalau memang penguasa muncul? Semuanya kata yang berani muncul sudah aman semua. Lalu Allah berseru-seru lagi, kata Allah, la ilaha illa ana, yakini oleh kalian bahwa tiada Tuhan selain aku. Di situ Allah sombong. Kalau Allah sombong, lantas kenapa? Hadis kursi mengatakan al-kibriya ulibasi, kesombongan adalah pakaianku, kata Allah. Jadi yang pantas sombong hanya Allah. Makhluk tidak ada hak untuk sombong. Makhluk tidak ada hak untuk sombong. Singkat cerita, lalu Allah hidupkan para malaikat. Setelah Allah hidupkan para malaikat, Allah perintahkan malaikat Jibril sama malaikat Mikail, kamu masuk ke dalam surga. Lalu ambil satu buruk. Setelah ambil satu buruk, cari makam kekasih Muhammad, kata Allah. Masuklah malaikat Jibril ke dalam surga. Diambilnya satu buruk, lalu dicari di makam baginda Nabi. Sudah bisa kita bayangkan, tanah sudah rata. Jangankan cari satu kuburan, cari bakaran saja kesulitan. Akhirnya malaikat ini bersujud di hadapan Allah, minta petunjuk dari Allah. Setelah bersujud, terbukalah makam baginda Nabi. Ini luar biasa menurut riwayat. Rasul bangkit dari kubur seperti orang bangun tidur. Usap mata, usap pipi, tengok kanan, Jibril, tengok kiri, Mikail. Lalu Rasul bertanya, kata Rasulullah, ayyub yaumin hadza ya Jibril? Jibril, ini hari apa Jibril? Jibril, ini hari apa? Ini Rasul bukan tak tahu, Pak. Kenapa? Rasulullah, kata Rasulullah, anak mandi dan menilai saya budak dirimu. Tapi kenapa bertanya kepada malaikat Jibril? Rasulullah hormati malaikat Jibril. Makanya kalau kita ilmunya banyak, tergambarnya kita nggak boleh nggak boleh Kata malaikat Jibril, ada wa ada rahman. Ya Rasulullah, ini hari yang telah dijanjikan Allah. Hari kiamat Jibril, benar ini hari kiamat. Kata baginda Nabi, kalau memang ini hari sudah kiamat, aina umat saya mana Jibril, umat saya mana? Luar biasa Rasulullah. Bangkit dari kubur kalau hari sudah kiamat, yang ditanya bukan Sayyidatina Khadijah, yang ditanya bukan Sayyidatina Aisyah, yang ditanya bukan Sayyidatina Fatimah, yang ditanya umat. Mudah-mudahan kita ada di dalam
kalian terusin baca sholawat, walaupun sholawatnya yang pendek. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Harapan besar kita ketika Rasulullah bangkit, kita diingat oleh Rasul. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua dapat syafaat Nabi. Amin. Tapi ingat, ada pepatah yang mengatakan tidak pernah ada makan siang gratis. Artinya kalau kita yang mendapatkan syafaat baginda Nabi, mari ikuti akhlaknya. Bagaimana akhlak Rasulullah? Satu saja, Rasul tidak sombong. Sekali lagi, Rasul tidak sombong. Rasul tidak sombong. Padahal kita yakini Rasulullah Sayyidul Anbiya, Rasulullah Sayyidul Mursalin, Rasulullah Sayyidul Makhlukat, Rasulullah penyebab wujud yang alam, sesuai dengan hadis kursi. Laulaka lama khalaqtul arda, dikuatkan oleh ulama. In laulaka lakanat aqwakum anfaqa minal ilham. Jasanya luar biasa. Tetapi Rasul tidak sombong. Rasul tidak sombong. Jadi kalau kita ingin mendapatkan syafaat baginda Nabi, mari tanamkan kerendahan hati dalam diri kita. Buang sifat sombong jauh-jauh. Kenapa? Sombong akan menjauhkan kita dari rahmat Allah. Sombong akan menjauhkan kita dari surganya Allah. Sombong akan menjauhkan kita dari segenap manusia. Karena kita yakini tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang senang bergaul dengan orang sombong. Betul atau betul? Apabila kita introspeksi diri, apa sih yang pantas kita sombongkan di muka bumi ini? Ada kan? Ada kan? Nggak ada. Umpama harta kita banyak, kekayaan kita berlimpah, boleh dong saya sombong dengan harta dan kekayaan saya? Nggak boleh. Kenapa? Harta cuma titipan dari Allah. Betul? Yang namanya titipan, kadang ditinggalin duluan atau kadang ditinggalin duluan. Tidak sedikit orang yang masih ada hartanya sudah habis, hartanya masih ada, orangnya sudah dipanggil terlebih dahulu oleh Allah. Betul? Betul? Saya seorang pejabat, jabatan saya tinggi, boleh dong saya sombong dengan jabatan saya? Tidak boleh. Kenapa? Jabatan cuma sementara. Betul? Awalnya mereka rakyat dipilih oleh rakyat, disuruh urus rakyat, digaji pakai uang rakyat, satu saat akan kembali jadi rakyat. Kalau dia meninggal pun yang umurnya rakyat. Kalau ditalili kebanyakan yang ikut akhirnya juga rakyat. Bentar lagi rakyat harganya naik. Kalau sekarang masih agak murah. Bentar lagi banyak yang berusukan, terutama sasaran paling utama para kiai, para ustaz. Apa yang mereka bawa? Udah yakin yang mereka bawa itu cuma jadi. Betul atau betul? Betul. Karena kan mudah-mudahan masa demokrasi di tahun 2024 Allah berikan keamanan ini. Amin. Silakan. Beda pilihan, beda itu harus nggak ada urusan. Yang penting kita punya akidah. Seketika ketika sudah mengucapkan lafaz la ilaha illallah, tetap satu lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Insya Allah. Saya seorang kiai, saya seorang ustaz, boleh dong saya sombong dengan ilmu saya? Nggak boleh. Kenapa? Allah menjelaskan di dalam ayat suci Al-Quran, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Manusia diberi ilmu oleh Allah cuma sedikit. Betul? Betul? Dijawab. Ada orang kaya sombong, ada kan? Woi, orang kaya sombong ada kan? Pejabat sombong ada kan? Kiai sombong tidak ada. Terima kasih. Kali lagi, orang kaya sombong ada? Pejabat sombong ada? Kiai sombong? Kiai sombong? Ada juga. Di kita saya ada yang sombong, ada juga kiai yang sombong. Bagaimana kiai yang sombong? Memang benar ada kaidah yang mengatakan fitnatul alim ayakunal kalam ahabba ilaihi min al-istimah. Ujian bagi seorang alim, fitnah bagi seorang alim dikategorikan sombong itu alim ketika orang itu mempunyai karakter senang didengar, tidak mau dengar. Kalau dia ngomong jangan didengerin, orang lain ngomong tidak mau dengar. Senangnya lahir tidak mau disalahin. Senang dengan nasihat tidak mau dinasehati. Ada yang gitu ada? Ada yang gitu ada? Ada nih kiai yang ketika jadi imam hamparan sejadahnya tidak boleh diinjak sama orang lain. Ada nggak? Berarti yang harus jadi imam dia duhur, dia asar, dia maghrib, dia isya, dia subuh, dia
pas subuh. Ibu Ustaz berangkat ke pasar. Dikira duhur itu jam 12:05. Ternyata jam setengah 12, 11:41 dan waktu duhur sudah datang. Muadzin ada imam datang. Beres adzan, tengok kanan muadzin ngomong belum nongol. Tengok kiri belum nongol juga. Ke belakang belum nongol juga. Nah, akhirnya muadzin kesel. Lalu meja udah dibatin dia ikutin lagi. Terus bikin pengumuman. Dikira mau bikin pengumuman. Apa pengumumannya? Pengumumannya kata muadzin, saudara-saudara, sehubungan dengan imam yang sudah ditetapkan menjadi imam seluruh hidup sekarang belum kami pasar. Maka dengan berat hati terpaksa duhur kali ini kami liburkan. Gara-gara imam belum kok. Gara-gara imam belum kok. Ingat dikit lagi. Satu-satunya tempat yang mengajarkan rendah hati di muka bumi ini adalah masjid. Kenapa? Rumah kadang dijadikan alat kesombongan. Betul lah betul. Oleh karenanya kalau kita masuk ke dalam masjid, mari ambil 3 pelajaran yang diajarkan oleh Nabi. Pertama, masjid mengajarkan kebersihan. Buktinya kalau ada orang mau masuk masjid, walaupun pakai sepatu harga 100 juta, tolong itu sepatu dibuka. Kenapa? Masjid bukan ukuran harga. Betul? Betul. Jangankan motorin masjid, ngomongin urusan dunia di dalam masjid sudah berbahaya. Betul lah betul. Betul lah betul. Yang kedua, masjid mengajarkan kerendahan. Contohnya, ada anak muda jadi imam, orang tua datang, nggak boleh orang tua ngomong begini. Hei anak muda, usiamu di bawah saya, ilmumu di bawah saya, kamu mundur, saya yang berat jadi imam. Tidak boleh. Kenapa? Masjid bukan ukuran usia terkecuali dalam sholat berjamaah yang telah ditentukan. Jelas? Jelas? Yang ketiga, masjid mengajarkan kekompakan. Makanya orang yang rajin masuk masjid, insya Allah tingkat rasa ingin memiliki rasa kekompakannya akan tinggi. Kenapa? Masjid sendiri yang mengajarkan kekompakan. Oleh karenanya, ya umat Islam kita kompak. Insya Allah. Carilah sebanyak-banyaknya persamaan, jangan mencari sebanyak-banyaknya perbedaan. Perbedaan biasa, persamaan yang harus kita cari. Betul lah betul. Terutama sekarang ini kita saudara-saudara kita di Palestina sekarang, masya Allah, kita doakan mudah-mudahan yang telah gugur menjadi orang menjadi para syuhada. Amin. Yang memperjuangkan mudah-mudahan Allah berikan kemenangan. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan penganut agama Islam yang ada di dunia Allah berikan satu komando. Allah berikan satu hati bersatu. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Pastor-pastor saya isi acara di Al-Malaysia. Kebetulan ada salah satu pengurus Al-Malaysia menyodorkan video sebenarnya. Ternyata video itu orang Palestina hidup-hidup Pak diborok sama orang Islam. Diborok hidup-hidup. Kalau ditembak dipanah itu tidak biasa. Ini yang paling mengerikan. Miris hati kita Pak, ngeri hati kita. Kenapa Islam diperlakukan semacam itu? Makanya dengan kekuatan doa kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Israel sudah Allah hancurkan. Amin. Makanya kita harus bersatu. Sekali lagi harus bersatu. Kenapa? Kalau tidak bersatu, saya ingin hadis Rasul. Kata Rasulullah, kalau kita bercerai-berai, kata Rasulullah, yusiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ala qas'atika. Kata Rasulullah, suatu hari nanti orang di sekelilingmu wahai umat Islam akan mengurumuni kalian seperti mengurumuni makanan di meja hidangan. Yang barat menerkam, yang timur menerjang, utara menginjak-injak, selatan menjajah nasib umat Islam seperti makanan di meja hidangan. Ini sahabat bertanya kepada Rasul. Kata sahabat, amin billatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Apakah jumlah kami pada waktu itu cuma sedikit ya Rasulullah? Kata Rasulullah, qala bal antum yauma idzin kasir. Kata Rasulullah, tentu tidak. Bahkan jumlahmu pada waktu itu mayoritas, jumlahmu pada waktu itu banyak. Tapi kenapa jumlah kami banyak, jumlah kami mayoritas diperlakukan seperti makanan di meja hidangan? Kata Rasulullah, penyakitnya itu walakin nakum busakun kabusakis. Jumlahku banyak
dengan tiada daya dan tiada upaya. Kalau nasib umat Islam sudah cerai-berai, kata Rasulullah, wala yanzi'annallahu fi qulubi aduwikumul mahabbata minkum, maka Allah akan cabut kehebatanmu di mata-mata musuh-musuh. Orang lain memandang Islam enteng saja, orang lain memandang Islam remeh saja. Kalau umat Islam sudah dipandang semacam itu, maka terusan hadis wala yanzi'annallahu fi qulubikumul wahna, Allah akan campakkan penyakit wahna. Sahabat bertanya, wa mal wahnu ya Rasulullah, apa itu penyakit wahana? Kata Rasulullah, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Yang disebut dengan penyakit wahan adalah terlalu cinta kepada dunia dan terlalu takut kepada kematian. Oleh karenanya, lewat pengajian ini dengan kalimat Rasulullah, mudah-mudahan umat Islam sedunia diberikan kekompakan oleh Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Hadirin kaum muslimin, para hadirin, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.